Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita mendengarkan renungan pada pagi hari ini dengan judul Fondasi Kehidupan Orang Kristen. Dalam membangun sebuah rumah, tentunya hal utama yang kita harus perhatikan adalah bagaimana fondasi bangunannya. Karena jika fondasinya tidak kuat, maka rumah yang dibangun pun kemungkinan besar akan roboh. Tetapi jika fondasi dibuat dengan benar, maka rumah yang dibangun pun akan bertahan lama dan tetap kokoh. Paulus pada masa perjalanan misinya yang kedua, dia menghasilkan buah pelayanan, yaitu jemaat Korintus. Namun jemaat ini tidak memiliki dasar kehidupan yang kokoh, di mana mereka tidak mau memisahkan diri dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Bahkan Paulus menyebut mereka sebagai manusia yang hidup secara duniawi. Mereka saling iri hati terhadap sesama dan mengadakan perbedaan dengan memunculkan pengelompokan, yaitu ada golongan Paulus, Apolos, Kefas, dan golongan Kristus. Paulus dan Apolos adalah kawan sekerja Allah yang melakukan tugas untuk memberitakan Injil sesuai dengan karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Tetapi Tuhanlah yang punya jemaat dan yang memberi pertumbuhan. Oleh karena itu, Paulus menasihati mereka untuk tidak fokus kepada manusia, tetapi fokus kepada Tuhan. Hal yang dialami oleh jemaat Korintus ini juga terjadi pada kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu kita sudah mengenal kebenaran, tetapi kita tidak mau meninggalkan perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Jika kita tidak mau meninggalkan cara hidup kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus merenungkan apa yang menjadi fondasi kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana membangun fondasi kehidupan orang Kristen dengan benar? Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan dan firman-Nya. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 11 dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, lewat momen apapun dan melalui siapapun, kita menjadi orang yang menerima Tuhan sebagai juru selamat kita. Hal itu tidak terjadi secara kebetulan, melainkan suatu rancangan Tuhan bagi hidup kita. Kita jangan seperti jemaat Korintus yang mengidolakan para rasul yang telah memperdengarkan kebenaran kepada mereka, sehingga mereka berkata bahwa aku dari golongan Paulus, golongan Apolos. Sikap kita terhadap hamba-hamba Tuhan adalah menghormati mereka, namun tidak menjadikannya sebagai Tuhan kita yang kita agung-agungkan. Dan yang kedua adalah percaya adanya pembaharuan hidup. Setelah kita menjadikan Tuhan dan firman-Nya sebagai fondasi hidup kita, maka kita pun harus hidup dengan benar dan meninggalkan cara hidup kita yang lama dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jika kita masih memiliki iri hati dan berselisih dengan sesama, maka kita akan seperti jemaat Korintus yang masih hidup secara duniawi dan hanya fokus kepada manusia, bukan kepada Tuhan. Hendaknya kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dalam keseharian kita menunjukkan hidup yang telah dibaharui oleh Tuhan. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk hidup damai dengan sesama dan tidak ada iri hati, kesombongan, dan perselisihan. Melalui renungan ini, mari kita menjadi jemaat yang memiliki fondasi kehidupan yang benar, yaitu percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, dan juga percaya bahwa di dalam Tuhan kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kita terus belajar untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.